Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai bab 4, yakni review literatur. Anggota kelompok kami yakni yang pertama adalah Pradana Firmansyah dengan NIM 64, Muhammad Abdul Aziz dengan NIM 65, Zaini Novena Santi dengan NIM 67, dan Yulistiana Khaironisa Wulan Arum dengan NIM 68. Yang pertama mengenai tujuan tinjauan literatur kritis. Tujuan tinjauan literatur adalah tahapan proses yang melibatkan identifikasi tulisan yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan dari sumber data sekunder pada topik kepentingan, evaluasi penelitian terkait dengan masalah, dan dokumentasi penelitian. Tinjauan literatur kritis menyediakan peneliti kerangka untuk penelitian mereka sendiri. Hal ini termasuk identifikasi dan definisi dari konsep-konsep yang saling terkait. Selain itu, tinjauan literatur memberikan peneliti ide bagus terkait metode penelitian yang digunakan oleh orang lain untuk memberikan jawaban bagi pertanyaan penelitian mereka. Tujuan dari tinjauan literatur kritis bergantung pada pendekatan penelitian yang diambil. Pada umumnya, tinjauan literatur memastikan bahwa, yang pertama, usaha penelitian ditempatkan sesuai dengan informasi yang ada dan didasarkan pada informasi ini. Yang kedua, seseorang tidak mengambil resiko untuk menemukan roda, yaitu membuang usaha untuk berusaha menemukan sesuatu yang sudah diketahui. Yang ketiga, latar belakang tersedia agar mampu melihat masalah dari sudut pandang tertentu untuk membentuk cara berpikir dan menghasilkan pemahaman yang berguna pada topik penelitian. Yang keempat, ide yang lebih jelas muncul terkait variabel-variabel apa yang penting untuk dipertimbangkan, mengapa variabel tersebut dipertimbangkan sebagai hal penting, dan bagaimana variabel tersebut harus diteliti untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, peneliti dapat memperkenalkan terminologi yang relevan dan menyediakan definisi konsep yang memberikan panduan dalam kerangka teoritis. Yang keenam, penelitian dapat memberikan argumen untuk hubungan di antara variabel-variabel dalam model konseptual. Yang ketujuh, meningkatkan sifat dapat diuji dan ditiru dari temuan penelitian saat ini. Dan yang kedelapan, temuan penelitian berkaitan dengan temuan penelitian orang lain. Yang selanjutnya yaitu bagaimana pendekatan tinjauan literatur. Yang pertama, kualitas tinjauan literatur tergantung pada pemilihan yang berhati-hati dan membaca buku, jurnal profesional dan akademik, laporan, tesis atau disertasi, acara konferensi, naskah yang tidak dipublikasikan, dan lainnya. Yang kedua, buku teks adalah sumber teori yang berguna dalam area tertentu. Keuntungan buku teks adalah bahwa hal tersebut dapat mencakup berbagai topik yang luas. Yang ketiga, baik jurnal profesional dan akademik merupakan sumber penting informasi terkini. Artikel dalam jurnal akademik biasanya sudah ditinjau oleh sejawat. Hal ini berarti bahwa artikel tersebut telah ditelaah oleh ahli dalam bidang yang sama sebelum diterima dipublikasikan. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, disertasi seringkali mengandung tinjauan lengkap dari informasi dalam bidang tertentu. Sebagian besar disertai meliputi beberapa empiris. Yang kelima yaitu acara konferensi, berguna untuk menyediakan penelitian terkini atau penelitian yang belum dipublikasikan. Acara konferensi sangat up to date, untuk itu sumber informasi ini cukup penting jika sedang bekerja pada bidang atau ranah yang baru. Yang keenam, mendefinisikan naskah yang tidak dipublikasikan sebagai sumber apapun yang secara tidak resmi diterbitkan oleh individu, penerbit, atau perusahaan lain. Naskah yang tidak dipublikasikan seringkali sangat up to date. Yang ketujuh yaitu departemen pemerintahan dari perusahaan mengalihdayakan atau melakukan begitu banyak penelitian. Temuan yang dipublikasikan tersebut menyediakan sumber pasar industri atau informasi perusahaan tertentu yang berguna. Pendekatan tinjauan literatur yang ke-8 adalah surat kabar. Ada sumber informasi sumber pasar, industri atau informasi perusahaan tertentu yang berguna. Kemudian, pendekatan tinjauan literatur yang terakhir adalah
Jumlah informasi yang dapat ditemukan di World Wide Web begitu banyak. Jumlah surat kabar, majalah, dan jurnal yang tersedia secara elektronik terus bertambah pesat. Mesin mencari seperti Google dan Yahoo dapat membantu untuk menemukan informasi yang relevan. Materi selanjutnya adalah pencarian literatur. Seseorang harus mencari secara manual beberapa indeks bibliografi yang dikumpulkan secara terus-menerus, membuat daftar jurnal, buku, dan sumber lainnya di mana karya yang dipublikasikan dalam area ketertarikan. Basis data yang terkomputerisasi menyediakan sejumlah keuntungan. Yang pertama, hal tersebut menghemat begitu banyak waktu. Yang kedua, basis data terkomputerisasi adalah daftar dan tinjauan referensi yang komprehensif. Yang ketiga, mengakses basis data terkomputerisasi relatif murah. Kemudian, sebagian besar perpustakaan memiliki sumber-sumber elektronik yang tersedia seperti berikut ini. Yang pertama, jurnal elektronik. Perpustakaan Anda mungkin berlangganan jurnal-jurnal yang dipublikasikan atau tersedia secara online. Temukan jurnal-jurnal yang disediakan secara online oleh perpustakaan. Yang kedua, basis data teks penuh. Basis data teks penuh menyediakan teks penuh dari artikel. Temukan manakah basis data teks penuh yang disediakan oleh perpustakaan. Yang ketiga, basis data bibliografi. Basis data bibliografi hanya menampilkan kutipan bibliografi, yaitu nama penulis, judul artikel, sumber publikasi, tahun, jilid, dan nomor halaman. Dan yang terakhir, basis data abstrak. Basis data abstrak juga menyediakan abstrak atau ringkasan artikel, namun tidak menyediakan teks penuh. Yang selanjutnya adalah evaluasi literatur. Untuk menilai kualitas penelitian terbaru, Anda dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah pertanyaan penelitian atau rumusan masalah dinyatakan dengan cara yang jelas dan analitis? Yang kedua, apakah relevansi pertanyaan penelitian dibuat dengan jelas? Yang ketiga, apakah studi tersebut dibuat langsung pada penelitian sebelumnya? Yang keempat, apakah studi ini akan memberikan kontribusi terhadap area tersebut? Yang kelima, apakah ada teori yang memandu penelitian tersebut? Yang keenam, apakah teori yang dijelaskan relevan dan apakah teori tersebut dijelaskan dengan cara yang mudah dipahami, terstruktur, dan meyakinkan? Yang ketujuh, apakah metode yang digunakan dalam studi dijelaskan dengan cara yang jelas? Yang kedelapan, apakah pilihan metode tertentu diberikan dengan cara yang meyakinkan? Penyesuaian metode. Yang kesembilan, apakah sampel tersebut sesuai? Yang kesepuluh, apakah desain penelitian dan atau kuesioner tersebut sesuai untuk studi ini? Yang ke-11, apakah ukuran variabel valid dan reliable? Yang ke-12, apakah penulis sudah menggunakan teknik kuantitatif dan atau kualitatif yang sesuai? Yang ke-13, apakah kesimpulan berasal dari temuan studi? Yang ke-14, apakah kesimpulan memberikan jawaban yang jelas terhadap pertanyaan penelitian utama? Yang ke-15, apakah penulis sudah mempertimbangkan batasan studi? Yang terakhir, apakah penulis sudah memberikan batasan dalam artikel tersebut? Materi selanjutnya yaitu menulis tinjauan literatur. Tujuan survei literatur adalah untuk membantu penulis menggunakan karya lain sebagai dasar. Tinjauan literatur mengidentifikasi dan menyoroti variabel-variabel penting dan mendokumentasikan temuan penting dari peneliti sebelumnya yang akan menjadi dasar untuk membuat kerangka teoritis untuk menginvestigasi saat ini. Dokumen tinjauan literatur merupakan hal penting untuk meyakinkan pembaca bahwa peneliti menguasai persoalan dan telah mempelajari pendahuluan yang diperlukan untuk melakukan penelitian, dan kerangka teoritis dalam penelitian deduktif akan disusun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan akan memperkuat dasar pengetahuan yang sudah ada. Terdapat beberapa metode yang berlaku untuk penulisan kutipan referensi dalam sebagian survei literatur dan penggunaan kutipan. Untuk menyimpulkannya, kita menggunakan bagian tinjauan literatur yang lengkap dan melihat bagaimana hal tersebut membantu untuk memperkenalkan subjek studi, mengidentifikasikan rumusan masalah,
dan menggunakan penelitian sebelumnya dan menawarkan dasar untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya dalam pengembangan kerangka teoritis dan hipotesis. Pembahasan terakhir yaitu tentang isu etika. Ketika peneliti meringkas, menambahkan, atau menguji karya orang lain, terdapat dua masalah yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu sengaja melakukan kesalahan dalam menginterpretasikan karya penulis lain, yaitu sudut pandang, model temuan, kesimpulan, interpretasi mereka, dan lainnya. Yang kedua yaitu plagiarisme atau penggunaan kata-kata, argumen, isi asli dari penulis, seolah-olah hal tersebut adalah milik sendiri, meskipun hal tersebut dilakukan dengan jujur, sangat hati-hati, atau karena ketidaktahuan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.